Video ini menyajikan analisis taktik militer dan intelijen tentang umpan Hormuz. Kita akan meneliti anatomi serangan multidomain oleh Iran terhadap 3 kapal perusak AS dan strategi umpan balasan Amerika. Operasi yang disebut Proyek Kebebasan ini diluncurkan untuk mengawal kapal dagang AS dengan aman melalui perairan berisiko tinggi. Eskalasi terjadi setelah jet tempur AS melancarkan serangan terhadap kapal tangker minyak Iran yang mendorong IRGC untuk merencanakan serangan balasan skala besar. Target utama adalah USS Truxtun, USS Peralta, dan USS Mason yang bergerak dalam konvoi lambat melalui titik tersempit Selat Hormuz. Doktrin serangan IRGC berpusat pada saturasi multidomain. Strategi utamanya melibatkan rentetan multidomain yang tidak sinkron secara tepat. Tujuan taktisnya adalah untuk membebani sistem pertahanan canggih Aegis AS dengan terlalu banyak ancaman simultan dari berbagai sudut, sehingga mencegahnya memproses dan mencegat proyektil utama. Fase 1 dan 2 melibatkan pengalihan perhatian di permukaan dan penjenuhan udara. Taktik 1 menggunakan pengerahan armada nyamuk, di mana puluhan pesawat serang cepat mendekat secara bersamaan dari semua arah. Taktik 2 adalah penjenuhan udara drone di ruang udara jarak dekat, di mana kawanan UAV bermuatan bahan peledak dikerahkan untuk membingungkan pengawasan dan mengganggu konvoi AS. Fase 3 adalah serangan rudal pesisir. Serangan rudal besar-besaran ini dari darat dan laut diluncurkan secara bersamaan dengan puncak serangan kapal serang cepat dan drone. Serangan ini menggunakan kombinasi rudal jelajah anti kapal dan rudal balistik jarak menengah. Perhitungan Iran adalah bahwa dengan pertahanan AS yang kewalahan, proyektil utama dari pantai akan lolos dari sistem pencegahan. Arsitektur pertahanan berlapis AS terdiri dari lapisan udara perimeter luar, di mana sistem Aegis mendeteksi target udara berkecepatan tinggi dan meluncurkan rudal pencegat SM-2 untuk menetralisir ancaman balistik dan jelajah. Lapisan permukaan perimeter dalam mengerahkan helikopter angkatan laut untuk membombardir kapal serang cepat dengan rudal Hellfire dan tembakan meriam 30 mm, menetralisir ancaman sebelum memasuki radius kapal perusak. Perang mirasi pasca bentrokan menunjukkan klaim yang saling bertentangan. IRGC Iran mengklaim serangan tepat sasaran, menyebabkan kerusakan signifikan, memaksa kapal perusak mundur, dan membuat armada AS melarikan diri ke Teluk Oman. Namun AS yang diwakili oleh Presiden Trump sepenuhnya membantah adanya kerusakan, menegaskan bahwa kapal perusak keluar dari selat dengan selamat dan sesuai jadwal. Di balik narasi pertahanan yang sempurna, militer AS menyembunyikan operasi intelijen besar-besaran. Titik balik strategisnya adalah paradigma perangkap umpan. Serangan multidomain bukanlah kejutan taktis acak, melainkan provokasi yang disengaja. Militer AS sengaja memposisikan kapal perusak sebagai umpan di titik rawan beresiko tinggi di Selat Hormuz. Tujuannya bukan untuk memenangkan pertempuran laut, tetapi untuk memancing Iran menembakkan proyektil, sehingga mengungkap koordinat aset strategis darat rahasia mereka. Rantai eksekusi C4ISR berjalan dari orbit ke pembalasan. Langkah 1, umpan diambil. Iran meluncurkan pasukannya dan rudal balistik ke konvoi AS. Langkah 2, pelacakan waktu nyata. Saat proyektil diluncurkan, jaringan mata-mata satelit AS langsung mendeteksi kilatan panas. Langkah 3, identifikasi pangkalan. Sistem satelit mengunci asal peluncuran, sepenuhnya mengungkap fasilitas rahasia yang sebelumnya tersembunyi. Langkah 4, serangan balik. Berdasarkan koordinat satelit, militer AS segera meluncurkan rudal jelajah Tomahawk untuk menetralisir pangkalan darat. Runtuhnya pangkalan Qeshm adalah studi kasus tentang pembalasan. Pulau Qeshm adalah fasilitas peluncuran rudal strategis utama yang sangat tersembunyi dari intelijen darat. Kesalahan fatal IRGC adalah menggunakan Qeshm dan Bandar Abbas untuk menyerang konvoi AS yang menyiarkan sinyal peluncuran langsung ke sensor ruang angkasa AS. Akibatnya, pangkalan peluncuran di Qeshm dan fasilitas pendukung di Bandar Abbas dihancurkan oleh rudal jelajah Tomahawk presisi dan serangan jet tempur.
Kesimpulannya, peperangan modern melibatkan asimetri taktis versus intelijen. Strategi saturasi Iran secara taktis tampak unggul di permukaan, tetapi pada akhirnya dikalahkan oleh keunggulan C4ISRAS dan intelijen berbasis satelit. Klaim keberhasilan Iran adalah ilusi kemenangan, karena mundurnya pasukan merupakan bagian dari skenario yang dirancang Amerika untuk mendapatkan koordinat musuh. Hal ini menyoroti perubahan peran aset, di mana kapal perusak bernilai miliaran dolar dapat direduksi menjadi sensor aktif untuk memetakan dan menghancurkan infrastruktur komando musuh.